Saya pastikan kita tetap serius, tidak menjadi prioritas bukan berarti kita tidak akan membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. Tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran antara, ucap Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, selamat berakhir pekannya kepada semua. Semoga di hari ini kalian sentiasa sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jo yang kalian usahakan guys. Oke, hari ini kita ingin membahaskan ataupun saya akan membicarakan terkait dengan pemain yang dipanggil oleh Sinteyong. Terdapat 27 pemain. Itu untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang dan juga persiapan melawan Arab Saudi. Dan saya juga ingin membicarakan sedikit, mereaksi sedikit video ini terkait dengan persiapan Timnas Indonesia juga dengan pemain-pemain ini untuk bermain di Piala AFF ataupun Piala Mitsubishi di ASEAN ini. Ini yang penting guys sebenarnya juga. Walaupun AFF ini tiada dalam agenda FIFA ya, tetapi ini merupakan sejarah sekiranya Indonesia menjadi juara karena Indonesia sebelum ini adalah runner up yang paling banyak di Piala AFF. Dan pada tahun ini satu-satunya peluang Timnas Indonesia untuk menjadi juara ialah dengan menampilkan ke semua pemain-pemain yang bermain di kualifikasi ini. Kalau ini berlaku, sudah tentu Indonesia akan berpeluang lebih jauh untuk menjuarai kejohanan ataupun pertandingan pada kali ini. Jadi guys, yuk tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini yang mana judulnya semua pemain keturunan dipanggil untuk AFF. Filipina dan Vietnam resah, PSSI targetkan juara. Apa di sebalik video ini? Yuk kita semak bareng guys. Seperti kita tahu, kalau pada tanggal 15 dan 19 November mendatang, Timnas Indonesia akan menjamu dua raksasa Asia dalam lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia sendiri mendapatkan target tinggi dari PSSI, yakni untuk bisa amankan 4 poin di laga tersebut. Di sisi lain, di bulan Desember mendatang, Timnas Indonesia juga nggak boleh lupa kalau ada turnamen yang bernama AFF atau Piala Paling Bergengsi Tim-Tim dari Asia Tenggara. Meski banyak yang bilang level Indonesia bukan lagi AFF untuk saat ini, tapi suka tak suka Indonesia belum pernah sekalipun meraih gelar juara. Dan jika melihat komposisi pemain Timnas Indonesia sekarang, mungkin inilah waktu yang tepat bagi Timnas untuk membawa pulang gelar juara Piala AFF, paling diidam-idamkan oleh Bung Handuk tersebut. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Erick sebelumnya, kalau Timnas Indonesia nggak akan meremehkan Piala AFF dan akan mengirimkan skuad terbaiknya termasuk para pemain diaspora. Dan jika melihat kekuatan Indonesia di Piala AFF nanti, dengan materi-materi pemain di kualifikasi Piala Dunia, jelas membuat calon lawan Timnas, terutama di grup B macam Filipina dan Vietnam, makin waspada. Semua pemain keturunan bakal dipanggil untuk AFF, target juara dari PSSI. Oke, ini kali target juara guys. Sinteyong sudah tentu akan buat yang paling terbaik untuk dia punya kenangan ada piala kejuaraan bersama dengan Timnas Indonesia. Mungkin kalau ini juara Indonesia inilah kemuncak untuk Sinteyong ya. Kalau kita sudah memasuki bulan November 2024, di mana artinya Timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi dua laga yang cukup berat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tepat pada tanggal 15 dan 19 November 2024, pertama Indonesia akan menjamu raja terakhir, yakni Timnas Jepang. Dan selanjutnya di stadion yang sama akan menjamu Timnas Arab Saudi. PSSI sendiri memberikan target yang cukup tinggi dalam match bulan November ini, yakni bisa mengamankan 4 poin di kandang. Dan untuk bisa mengamankan PSSI, 4 poin, Indonesia harus bisa menahan imbang Jepang atau Arab Saudi.
serta bisa menang atas salah satu tim di atas. Salah satu tim lah. Realistisnya sih bisa menahan imbang Jepang, lalu mentalitas timnas bakal terangkat. Dan di match selanjutnya bisa kalahkan Arab Saudi dengan skor berapapun. Karena di match sebelumnya, Indonesia ini nggak kalah kok jika dibandingkan dengan pemain Arab Saudi. Bahkan jika lini depan timnas mumpuni, Indonesia bisa aja loh kalahkan Arab di leg pertama saat itu. Oke guys, kalau saya punya pandangan, walaupun Jepang itu agak berat untuk dikalahkan, tapi bola itu bulat, mungkin momentum pertama lawan Jepang itu sebagai pembakar semangat kepada pemain-pemain. Dan kalau mereka dapat lakukan mencuri 3 poin lawan Jepang ini, insya Allah Indonesia lawan Arab Saudi akan jadi mudah ya. Tapi kalau lawan Jepang ini sebaliknya, maka agak sulit juga untuk Indonesia. Tetapi apapun, Sinteyong telah memanggil 27 pemain secara keseluruhannya dan ada beberapa pemain dicoret dan ada pemain yang baru juga. Tetapi yang memang sudah lama dengan timnas Indonesia yang sebelum ini tidak dipanggil, kini dipanggil semula. Seperti Yan Sayuri, Yaakob Sayuri juga dipanggil ya. Oki Caraka, Dimas Derajat masih ada kekal. Kecuali Ramadan Sananta, Asnawi Mangku Alam cedera, itu dicoret. Oke, kita teruskan guys. Semua pemain diaspora ada. Begitu juga dengan Eleano Rendes juga ada bersama dengan pasukan Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi ini. Sip. Di sisi lain, di tengah-tengah jadwal yang sangat padat ini, Timnas Mania tak boleh melupakan kalau di bulan November hingga Desember ini akan ada gelaran Piala AFF 2024, sebuah ajang paling bergensi dari negara-negara di ASEAN. Dan Timnas Indonesia sendiri memang belum pernah sama sekali merasakan gelar juara di ajang ini. Padahal Timnas Indonesia sudah beberapa kali menjadi finalis, namun tetap saja selalu melempem ketika bermain di partai final. Alhasil Timnas Indonesia hanya menjadi raja runner-up di ajang piala bergengsi se-Asia Tenggara ini. Sementara itu, Pak Erick Thohir sendiri pernah bilang kalau Indonesia akan memakai sejumlah pemain muda di ajang ini. Jelas dimaksudkan untuk menambah jam terbang di level internasional. Dan memang, sempat muncul wacana jika Indonesia akan turun dengan skuad U20 ataupun U23. Hal yang kemudian membuat para tetangga macam Thailand, Malaysia, Filipina, hingga negara paling julid, Vietnam, mencak-mencak dan menganggap jika Indonesia telah merendahkan ajang Piala AFF. Namun niatan dari Pak Erick Thohir itu akhirnya pudar. Sekali lagi Indonesia belum pernah meraih gelar juara di ajang ini. Dan jika melihat situasi yang ada dengan generasi emas Indonesia saat ini, mungkin inilah waktu yang tepat bagi Timnas Indonesia meraih gelar juara di ajang terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut. Betul-betul, ini waktu yang paling tepat untuk Timnas Indonesia meraih gelar juara. Kalau seandainya semua pemain diaspora itu ada ya, karena ini bukan dalam agenda FIFA, jadi mungkin ada beberapa pemain keturunan, pemain diaspora yang tidak bisa bersama ya. Tetapi apapun diusahakan oleh Bapak Erick Thohir. Pemain keturunan. Bakal pakai sejumlah pemain Sementara keturunan. Itu bagi Pak Erick, meski Piala AFF tak lagi prioritas dan cuma dijadikan ajang uji coba bagi pemain muda serta pemain senior yang tak masuk skuad utama, PSSI ingin tim yang diturunkan tetap tampil maksimal dan tak memandang sebelah mata ajang tersebut. Tentu perhitungan tidak berarti kami melihat sebelah mata Piala AFF. Saya pastikan kita tetap serius, tidak menjadi prioritas bukan berarti kita tidak akan membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. Tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran antara, ucap Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Ya, bagaimanapun, Pak Erick ingin para pemain yang dimainkan di AFF 2024 nanti bakal tampil habis-habisan di lapangan. Karena ya demi nama bangsa dan Timnas Indonesia yang sudah mulai baik di mata Asia, terutama dengan capaian manis Timnas senior maupun junior dalam beberapa tahun belakangan ini. Meski sekali lagi, ajang AFF bukan pertandingan resmi dari FIFA, namun PSSI akan mengupayakan cara kalau Coach Shin butuh pemain keturunan untuk menjalankan strateginya di Piala AFF nanti. Bahkan pemain-pemain seperti Martin Paes, Rafael Strijk, hingga Jordi Amat kemungkinan akan dipakai dalam ajang ini. Semua ada. Oh, kalau gini lengkap pemain Indonesia ini antara
antara pemain yang terbaik lah yang ada. Indonesia yang kini dianggap lebih superior, terutama dalam beberapa pertemuan terakhir atas Vietnam, dan jika mereka memakai tim yang mengalahkan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia, jelas Vietnam akan habis dan pulang lebih dahulu. Soal daftar pemain, sebelumnya banyak sumber yang menyebut tim Indonesia akan mengikuti Piala AFF bersama tim U22. Namun Arya Sinulinga memastikan pemilihan wajah manapun bergantung sepenuhnya pada keputusan pelatih Sintayong. Betul. Artinya, pelatih asal Korea itu bisa menambah pemain kunci di tim utama peserta Piala AFF jika diinginkan. Beberapa pemain Indonesia yang bermain di luar negeri juga diperkirakan akan hadir di Piala AFF seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Sadil Ramdhani, dan kiper Martin Pas. Sadil Ramdhani guys, Saat Piala AFF 2024 berlangsung, turnamen mereka akan berakhir atau istirahat, tulis soha.vn. Vietnam sendiri tampaknya sudah mulai trauma ketika mendengar nama Timnas Indonesia. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir, mereka selalu menjadi korban keganasan Timnas Indonesia baik senior maupun junior. Paling parah ya kemarin, saat timnya dibantai anak asuh Nova Arianto dengan skor telak 5-0. Sementara Filipina yang sebelumnya juga kena bantai dari Indonesia, kemungkinan pasrah diri aja jika Indonesia beneran pakai skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena ya jika dibandingkan, kualitasnya sudah sangat jauh. Semua resah ya dengan Timnas Indonesia sekarang ini. Piala AFF juga kalau Indonesia menggunakan semua pemain yang kualifikasi punya pemain ini, memang peluang besar untuk Indonesia merangkul kejuaraan. Sintayong masih bimbang karena jadwal padat. Ini jadwal padat nih. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penting di matchday ke-5 dan ke-6 dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 15 November, skuad Garuda akan menyambut Jepang. Berselang 4 hari kemudian, giliran Arab Saudi yang akan berhadapan dengan tim Merah Putih pada 19 November. Tak sampai sebulan, selanjutnya Timnas Indonesia bakal menjalani Piala AFF 2024. Ajang 2 tahunan ini dijadwalkan bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Di tengah jadwal yang berdekatan, PSSI tidak membagi tanggung jawab kepelatihan kepada orang yang berbeda. Sintayong tetap dipercaya menjadi nahkoda tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus Piala AFF 2024. Ada plus dan minus dua agenda dengan jadwal yang berdekatan. Secara umum, kelebihan dari situasi ini adalah kekompakan pemain dapat lebih terbentuk karena tidak berpisah terlampau lama. Sintayong juga bisa sekali dayung dalam meracik formula strategi sekaligus komposisi pemain. Harapannya sentuhan para pemain bisa lebih terjaga. Namun kekurangannya, agenda timnas yang berdekatan belum tentu bisa diikuti oleh semua pemain. Entah sang pemain sedang cedera atau memang tidak dilepas oleh klubnya karena Piala AFF tidak masuk kalender FIFA. Karenanya, Sintayong perlu memikirkan proyeksi pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024. Ia punya kuasa penuh untuk menentukan siapa nama-nama yang masuk dalam komposisi tim sesuai dengan kebutuhan dan targetnya. Daftar panjang nama-nama pemain perlu segera disusun sebelum mengerucut menjadi daftar pendek hingga jadi skuad resmi di ajang masing-masing. Untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar tidak banyak perubahan. Tapi di Piala AFF 2024 ada peluang pemain yang tampil akan lebih berwarna. Ini tergantung Sintayong yang punya kendali penuh dalam penentuan pemain. Sintayong bisa menghadapi keterbatasan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia karena Liga 1 2024-2025 tidak libur selama Piala AFF 2024 berlangsung. Sebagai pemegang kemudi dalam memilih pemain, pendekatan persuasif perlu dilakukan Sintayong atau PSSI dengan klub. Sebab terdapat kemungkinan pelatih klub bereaksi ketika pemain andalan dalam jumlah signifikan ditarik ke Timnas. Untuk mencegah ini terjadi, Sintayong perlu mempertimbangkan untuk memanggil pemain dengan jumlah yang merata dari klub-klub Liga 1. Sintayong juga bisa memanfaatkan pemain senior yang sudah jarang dipanggil reguler ke Timnas. Pengalaman panjang membela tim Garuda dapat menopang kualitas tim di panggung Asia Tenggara. Pemain junior juga bisa dipertimbangkan. Piala AFF 2024 dapat jadi panggung bagi bintang masa depan untuk membentuk mental. Langkah ini sebenarnya sudah dilakukan Sintayong di berbagai kesempatan. Artinya,
pemain diaspora terutama yang di Eropa dan Amerika tidak perlu repot-repot dipanggil ke Piala AFF 2024. Karena hanya secuil harapan klub bersedia melepas pemain naturalisasi Indonesia meski sedang jeda kompetisi di musim dingin. Di satu sisi, manuver Sintayong dalam menunjuk pemain perlu disesuaikan dengan target yang diketuk PSSI untuk Piala AFF 2024. Apalagi juara bukan jadi misi utama, beban Sintayong akan berkurang dalam menyusun skuad. Namun jika torehan juara yang diinginkan, maka idealnya semua pemain yang diinginkan pelatih bisa merapat ke timnas. Tapi kembali lagi, hal ini sulit diwujudkan. Dengan hegemoni timnas sudah naik kelas, apakah Piala AFF sudah tak perlu jadi prioritas? Apakah benar ajang ini semestinya hanya jadi wadah untuk pengembangan pemain tanpa memikirkan gelar, meski Indonesia tak pernah juara Piala AFF? Sepanjang keikutsertaannya, timnas Indonesia belum sekalipun pernah menjuarai Piala AFF. Pencapaian terbaik tim Merah Putih adalah 5 kali menjadi runner-up. 5 kali 2000, menjadi runner-up. 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Melihat ini, tentu ada harapan dari supporter agar timnas Indonesia bisa mengangkat trofi juara. Tapi, cukup jadikan gelar itu sebagai salah satu indikator pendukung, bukan barometer utama dalam konteks kualitas timnas Indonesia. Oke guys, ini adalah masa yang sangat sesuai, yang paling sesuai untuk Indonesia meraih gelar juara Piala AFF. Karena sebelum ini 5 kali runner up ya. Yang paling terbanyak sebenarnya yang dalam runner up ini adalah Indonesia. Jadi ini peluangnya. Karena di bulan Desember Indonesia tidak ada apa-apa turnamen. Cuma memang jadwal itu padat lah daripada Oktober, November kualifikasi, kemudian Desember AFF, kemudian tahun depan kualifikasi lagi. Jadi memang agak padat jadwalnya. Tetapi Sintayong jika inginkan kejuaraan, gelar juara itu, dia perlu menurunkan ke semua pemain-pemain yang bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Karena ini memang adalah peluangnya. Dan dari segi prioritas, memang prioritasnya AFF ini masih di bawah lagi secara prioritas, kualifikasi itu lebih tinggi. Tetapi dari segi gelar juara pula, kita bicara ini gelar juara, Indonesia belum pernah. Tetapi dari segi prioritas masih kualifikasi kita utamakan. Apa yang penting di sini ialah gelar juara itu penting juga untuk Piala AFF. Kalau inilah masanya yang paling sesuai. Jadi Sintayong diharapkan dapat menggunakan semua pemain-pemain yang ada, semua pemain-pemain diaspora, semua pemain-pemain keturunan, dan semua pemain yang bermain di Piala kualifikasi ini untuk bermain. Memang Indonesia punya ramai pemain yang di liga ya. Termasuklah pemain-pemain yang punya pengalaman bermain dengan Indonesia dulu yang tidak dipanggil ya. Contohnya Sadi Ramdhani, Elkan Bagot, Maklok, kemudian Lili Pali dan lain-lain lagi lah. Memang banyak pemain Indonesia ini, tapi Indonesia perlu memikirkan yang paling sesuai, yang performanya tengah naik mendadak, masih lagi punya stamina yang baik. Karena kualifikasi dengan AFF ini walaupun berbeda dia punya pertandingan, tetapi dari segi sudut semangat untuk menjadi juara di kualifikasi itu, kalau ada semua pemain yang bermain di kualifikasi untuk Piala AFF ini, semangat itu makin berkobar-kobar guys untuk menjadi juara. Karena peluang ini bukan datang selalu ya dengan pemain yang ada terbaik ini sebenarnya, dan mereka selalu bersama di kualifikasi sehinggalah ke Piala AFF bulan Desember. Itu kebersamaan itu mereka masih ada chemistry yang baik. Jadi Indonesia peluangnya cukup besar. Kalau saya menganggarkan dia punya persen itu 95% ke atas, Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF jika pemain yang digunakan sekarang ini itu juga yang bermain dengan di Piala AFF nanti. Insya Allah Indonesia akan mudah untuk mendapat gelar juara dengan tidak mengurangkan rasa hormat tim-tim lainnya, termasuklah Malaysia. Saya sendiri akan dukung Malaysia guys. Tetapi kalau saya melihat dari segi fakta ini, dia punya pemain-pemain dan juga kepengurusan, saya melihat Indonesia itu peluangnya 95% ke atas. Tetapi itulah saya beritahu tadi, tidak mengurangi
kehormatan kepada tim-tim lain, contoh Malaysia, Vietnam, Thailand, sebab mereka juga berusaha untuk menjadi gelar juara, termasuk Singapura, ya. Tetapi peluang besar itu kita nampak ke Indonesia sekarang ini. Okey, bagaimana pula menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini untuk Piala AFF ini? Adakah kalian yakin Indonesia akan menjadi juara atau bagaimana? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Dengan semua pemain juga sudah disenaraikan 27 pemain untuk lawan Jepang dan Arab Saudi ini. Kalian mungkin ada info-info juga terkait dengan ini. Kalian komentar. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.